Selamat sore Glenn, terima kasih sudah mau menjadi tamuku di channel Forbidden Questions. Ya, sore juga Mela. Halo semua teman-teman. Jadi teman-teman, aku hari ini mau ngobrol sama Glenn dari Ngomongin Uang. Dan ngomonginnya gini, jadi biasanya ketika kita lagi ngomongin uang, kita ngomongin kayak tentang nabung, investasi, atau caranya spending uang secara bijaksana gitu. Tapi sebenarnya kan yang lebih bikin stres itu bukan pengelolaan keuangannya. Yang sering bikin stres tuh orang-orang orang-orang yang kita hadapi yang berkaitan sama uang gitu. Karena diajak ngomongnya yang bikin stres ya. Iya, karena ya uang itu kan alat transaksi gitu. Tapi dalam kehidupan kita menjadi manusia, uang tuh bisa jadi alat ekspresi, misalnya mengekspresikan sayang atau perhatian atau mengekspresikan penghargaan gitu. Jadi yang sering bikin dilema tuh di situ gitu, tentang uang untuk menjaga perasaan orang atau untuk menjaga keamanan finansial sendiri. Kayak misalnya sekarang kan generasi kita banyak nih yang sandwich generation. Mereka harus menafkahi generasi atasnya, orang tuanya, kakek neneknya, pamannya sampai dan juga sepupu-sepupunya, kadang adiknya, jadi generasi atas dan bawah. Kalau dia nikah dan punya anak sama istri dan anak-anaknya gitu. Keluarga intinya juga jadi kepepet ya, gencet, makanya namanya generasi sandwich gitu kan. Dan kalau misalnya, dan itu berarti generasi sandwich itu kan bukan sekedar ini ya, bukan sekedar kita tuh ngasih uang bulanan gitu ke orang tua. Tapi ya emang kalau orang tua kita nggak dikirimin bulanan, mereka mati nih, mereka nggak bisa hidup gitu. Jadi pemenuhan kebutuhan itu ya sampai ke semuanya ya. Tapi nah itu kalau misalnya orang tua kita butuh uang, minta uang, kayak ya masa sih nggak kita kasih? Tapi kitanya sendiri juga bukan dalam kondisi yang berkelimpahan gitu. Iya. Nah sebenarnya kalau ada dalam dilema sandwich seperti itu, navigasinya tuh gimana ya? Ya jadi gini ya, sebenarnya kita bisa bilang ada teori, cuma ada praktek. Teori mungkin kita bisa ngomong idealnya seperti ini, cuma prakteknya pasti setiap keluarga kan ada kondisinya masing-masing. Nah pertama mungkin kita ngomong teorinya dulu ya. Teorinya, idealnya nih, ada satu garis bawah kalau kita ngomongin bagaimana pengelolaan keuangan yang baik. Yang digarisbawahi adalah tanggung jawab. Nah tanggung jawabnya itu sejauh mana? Yang paling pertama tanggung jawab itu harusnya ke diri sendiri dulu. Ini masih ngomongin sisi idealnya ya. Ke diri sendiri. Artinya apa? Jangan nyusahin orang lain. Kita cari duit, kita untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Itu underline-nya tanggung jawab. Nah berikutnya, tanggung jawab berikutnya adalah kemana? Ke keluarga inti kita. Kalau kita udah berkeluarga ya berarti ke pasangan kita, ke anak-anak kita. Itu jadi tanggung jawab prioritasnya. Ke diri sendiri, jangan nyusahin orang lain, dan juga ke keluarga inti harus jadi tanggung jawab utama. Nah setelah itu baru ada lapisan-lapisan berikutnya. Jadi kalau kita ngomongin teorinya, sebetulnya adalah pengelolaan keuangan yang baik, seharusnya kita bertanggung jawab sama diri sendiri dan keluarga inti. Baik diri kita, maupun sebenarnya orang tua kita, saudara-saudara kita, ya mereka harusnya tanggung jawabnya ke diri sendiri dulu dan ke ininya. Kalau ngomongin generasi sandwich, sebenarnya di Indonesia tuh spesial, bisa dibilang gitu Mela. Karena pertama ya, literasi keuangan di Indonesia tuh masih buruk banget. Jadi kesadaran akan tanggung jawab finansial bagi diri sendiri itu belum ada. Contoh misalnya gini, kalau kita nonton sinetron aja, sering banget kan kita mungkin lihat adegan yang kayak pertengkaran antara keluarga ngomongin keuangan gitu. Tapi kalau kita ngomongin di luar negeri deh, serial barat, nggak usah serial barat yang Jepang atau ini, pernah nggak ada adegan kayak orang tua telepon ke anaknya, kamu belum kasih kirim bulanan ya, belum kirim bulanan ya, ini masih bulan segini dan lain sebagainya, kita lagi ada kesulitan keuangan. Jarang banget, bahkan mungkin nggak ada. Kenapa? Bahkan kalau kita ngelihat proyeksi di luar negeri, orang tua itu udah punya simpenannya sendiri. Dia bahkan malu kalau minta ke anaknya. Oh, jadi masalah budaya juga ya? Iya. Mereka tuh udah punya tanggung jawab, udah punya perencanaan pensiun, udah punya kapasitas untuk
memenuhi secara teori tadi bahwa dia udah memenuhi kebutuhan minimal dirinya sendiri, nggak nyusahin orang lain gitu. Nah tapi itu kan teori, praktek bisa beda gitu. Nah sekarang kalau kita ngomongin praktek di Indonesia, of course sandwich generation itu very common. Banyak banget di Indonesia, bahkan mungkin bisa dibilang mayoritas semua struggling dari aspek itu. Nah gimana cara menyeimbangkannya? Tentu tiap keluarga masalahnya beda-beda, nggak ada golden rules. Tapi prinsipnya sebenarnya satu. Nggak semua orang biasanya mereka benar-benar duduk bersamaan dengan keluarga dan menyamakan persepsi masing-masing, menyamakan ekspektasi masing-masing. Semuanya biasanya ketika biayanya udah muncul, jadilah dialog pertengkaran. Nah masalahnya di situ. Jadi nggak pernah diomongin, begitu ada biaya baru diomongin, semua punya persepsi masing-masing, semua punya ekspektasi masing-masing, bertengkarlah. Atau biasanya orang misalnya seorang anak dimintain sama orang tuanya, tadinya diminta untuk ini, kemudian nanti diminta lagi, nanti tiba-tiba oh iya ini ada kebutuhan, mau ada hajatan, ada ini, ada lagi, nambah lagi. Jadinya seorang anak tuh bingung, gue tuh harus ngasih ke orang tua sampai seberapa banyak, kok ada lagi gitu. Nah itulah yang masalahnya. Disitulah akar pertengkaran biasanya generasi sandwich tuh di situ. Karena dari sisi orang tua dia mungkin nggak bisa managing ekspektasi anaknya juga. Jadi dia minta terus. Anaknya juga selalu didera sama sesuatu yang unexpected terus-terusan. Nah itulah akar masalah yang biasanya di situ. Caranya gimana? Satu, kalian harus punya waktu untuk duduk bareng menyamakan ekspektasi. Dan ini jarang dilakukan. Apalagi yang keluarga yang gak ngobrol. Maksudnya itu kan akan canggung sekali kalau yang gak biasa ngobrol. Dan ini memang udah susah kalau yang udah terlanjur berantem ya. Nah ini yang sebelum berantem, sebelum ini biasanya sebaiknya diomongin dulu. Contoh misalnya ini secara teori aja ya. Misalnya aku ke orang tuaku ngomong, "Pak, Mah, aku tiap bulan pemasukanku segini nih. Terus aku mau memberikan ke orang tua, ke saudara dan lain sebagainya. Tapi aku juga punya mimpi sendiri. Aku juga punya kebutuhan sendiri. Ini pemasukanku segini, yang jadi kebutuhan aku segini nih. Ada sisa segini. Aku bisa ngasih nih segini. Dan aku mau. Ini ya jatahku ngasih segini." Jadi di budgeting. Sehingga bisa manage ekspektasi ke orang tua gak minta-minta terus. Jadi nyamain persepsi dulu. Pokoknya tiap bulan aku bisa ngasihnya sekian persen dari pemasukanku segini. Kalau ada prakteknya kan mungkin bisa berbeda ya. Tapi seenggaknya udah ada underline-nya dulu. Ada baseline-nya dulu bahwa oh anakku tuh ngasih tiap bulan segini. Dan kita sambil ngasih edukasi juga ke orang tua, dihemat-hemat supaya tahu bahwa aku cuma bisa ngasihnya segini, dihemat-hemat, jangan digunakan di luar batas. Kalau misalnya pun lebih, ya jangan kebangetan lebihnya. Terus kita diskusikan lagi. Dengan begitu tiap kali ada orang tua yang misalnya minta, aku ada tambahan ini itu, seenggaknya anak bilang, "Pak, makan aku udah bilang pemasukanku segini. Aku mau loh, rela loh. Dan ini udah aku alokasiin, tapi kalau lebih dari segini, ya masa aku gak makan? Ya kan? Masa anakku gak sekolah?" Nah itu kan sebenarnya basic conversation. Tapi most people bahkan gak ngomongin. Kayak gitu. Udah sampai tahap toxic barulah mereka bingung kemana. Tapi kalau dari awal kita benar-benar kasih conversation yang kita nyamain ekspektasi masing-masing, biasanya pertengkaran tuh jadi bisa dihindari. Dan orang tua juga tahu, oh ya anakku tuh bisa ngasih segini. Mungkin dia cari dari anaknya yang lain, atau dari saudaranya yang lain, atau apa. Tapi dia jadi punya persepsi yang sama semuanya, bahwa tiap bulan tuh bisa ngasih segini. Kalau ada kebutuhan lain, ya dibicarakan sebagai occasional atau sesuatu yang spesial. Entah ada acara penting atau apa gitu. Mungkin itu dulu ya kalau sandwich generation ya. Intinya sih harusnya transparan deh sejak awal berarti ya. Komunikasiin aja, transparanin aja sejak awal bahwa "Mama ini pemasukanku segini loh. Aku ada kebutuhan, anakku segini, suamiku gini, istriku gini dan lain-lain. Terus aku bisa ngasih cuma segini.
Kalau mau lebih ya nanti tunggu tahun depan kalau misalnya ada rezeki lebih. Ada THR atau apa. Karena masalahnya juga dalam ngomongin pemasukan ya. Earning power itu juga gengsi, ada muatan gengsi yang besar di situ. Jadi kayak mungkin anak-anak yang butuh validasi orang tua atau yang orang tua judgmental, dia mungkin cuma akan disclose jabatannya doang gitu. Ini aku manajer nih di kantor ini. Tapi dia nggak ngasih tahu gajinya berapa. Jadi orang tuanya akan berasumsi, wah dia gajinya gede nih, jadi kayak minta-mintain aja terus. Terus di sisi lain anaknya terlalu gengsi untuk ngakuin kalau gajinya sebenarnya meskipun dia jabatannya tinggi, gajinya sebenarnya segitu doang gitu. Ya sebenarnya komunikasi itu pada akhirnya tergantung situasi keluarga masing-masing ya. Dan tadi ada yang bilang idealnya gimana, prakteknya bisa benar-benar kita stretch out ke idealisnya, bisa kita stretch out ke praktek di lapangan lah. Jadi pada intinya sebenarnya underline-nya adalah manage ekspektasi aja ke orang tua sama ini bahwa Pak Ma aku baru merintis nih, gajiku sebenarnya lumayan tapi memang aku baru benar-benar bisa ngasihnya segini loh. Kalau misalnya ini ada banyak yang aku korbanin, anakku akan gini, masa papa mama nggak mau, cucunya nanti dikorbankan. Ya adalah diskusi yang bisa sama-sama sepakat dan dalam intensi yang baik gitu, bukan dalam suasana yang pengen gontok-gontokan, tapi dari suasana yang memang nyaman, pengen ngomongin ini supaya kedepannya makin nyaman gitu. Tapi itu cuma works di keluarga yang sehat dan fungsional. Iya, makanya di sini kan gue bilang ada ideal, ada prakteknya. Kalau prakteknya benar-benar tiap orang punya situasi yang berbeda, gitu, nggak bisa diiniin. Ya akhirnya gontok-gontok kan. Tapi pada dasarnya kalau kita balik lagi ke prinsip adalah ini kan hidup kita kan berhak punya mimpi sendiri, gitu kan. Jadi dalam dunia idealnya apa yang kita dapatkan itu buat memenuhi underline baseline tanggung jawab bahwa kita tuh nggak nyusahin orang lain, dan kita memenuhi kebutuhan keluarga inti. Di luar itu baru ya bebas, silakan kita mungkin berderma atau misalnya kita membiayai seluruh keluarga besar karena kita udah punya penghasilannya besar, silakan aja. Tapi kita harus tahu dulu bahwa sebetulnya idealnya di sini dulu gitu sih secara umum ya. Terus selain masalah ngasih uang ke orang tua, terutama buat laki-laki akan ada ekspektasi untuk jadi provider. Itu kan standar TikTok katanya. Kan kita nih cewek-cewek kayak pengennya kalau punya suami gajinya berapa sebetulnya gitu, 10 juta, 20 juta, 30 juta ya. Tapi kan sebenarnya pada kenyataannya kan di pasar kerja upah itu ya relatif murah dan merata. Maksudnya ya karyawan cewek sama karyawan cowok kalau kerjaannya di industri yang sama, jabatan sama, gajinya segitu-segitu aja gitu. Paling beda dikit. Bener. Tapi di job market ya sebenarnya segitu-segitu aja. Jadi ketika ada ketimpangan ekspektasi nih dari para perempuan ke potensial partner yang jadinya itu juga kan ngasih tekanan mungkin cowok-cowok tuh akan lebih tertekan. Kayaknya di cewek nggak ada masalah ini, kayaknya ini masalah cowok. Tertekan untuk seberapa jauh kita bisa disclose kemampuan finansial kita gitu. Kayak kalau misalnya aku cowok, ya nih aku kerjanya ini dan gajinya segini gitu. Sedangkan kayaknya tuh justru pada permukaannya bisa masalah split bill itu melebar kemana-mana. Kayaknya itu adalah the tip of iceberg dari masalah ini. Karena antar pasangan gitu. Betul, karena cewek biasanya kan dia butuh rasa aman. Maksudnya kalau nanti beranak pinak kan pengen berada dalam kondisi finansial yang aman. Tapi di sisi lain kalau sama-sama kelas pekerja ya sebenarnya opportunity-nya relatif sama gitu. Apalagi biasanya kan pasangan itu kita nyari yang latar sosioekonominya relatable gitu ya. Itu kan lebih enak tektokannya. Iya. Nah itu tuh masalah split bill tuh sebenarnya bukan di aku tuh bukan masalah. Aku ngeliat itu bukan masalah, tapi di internet itu panas banget kan, di sosmed
itu panas banget. Di sisi lain cewek, tapi aku juga paham gitu, maksudnya sebagai perempuan kalau misalnya aku dibelikan bunga atau ditraktir makan atau happy aja gitu ya, itu aku ngerasa disayang gitu, dan kayaknya itu juga yang ada di pikiran perasaan cewek-cewek lain gitu. Kalau misalnya dikasih provision, kalau di provide itu rasanya kayak taken care of gitu, dan itu perasaan yang menyenangkan. Nah sementara kan mungkin di laki-laki ngerasanya oh ini nggak fair dong, ini kan kita cuma pacaran gitu maksudnya, atau entah pada stage apalah. Tapi sebenarnya kayak gimana sih untuk menavigasi mungkin transparansi dan spending untuk pasangan, terutama kalau dari sudut pandang cowok. Iya. Mungkin gini ya, gue biasanya gue selalu tarik mundur ke pada dasarnya prinsipnya kayak gimana sih gitu. Nah, satu yang gue lihat adalah tiap pasangan yang ngejalanin hubungan itu kan mereka sendiri. Nah, masalahnya sekarang orang Indonesia tuh sering banget memaksakan opini, perspektif adil dalam diri mereka atau pikiran mereka itu harus berlaku untuk semua umum. Jadi orang-orang yang kayak merasa bahwa nggak bisa dong cowok tuh harus selalu provide, split bill itu salah dan lain sebagainya. Menurut dia itu benar dan itu jadi anchor kebenaran buat dia. Ada yang bilang nggak bisa zaman sekarang split bill, itu jadi anchor kebenaran. Pada akhirnya kalau gue ngelihat semua orang itu punya dimensinya masing-masing ketika dia punya hubungan gitu. Ini ada 100 pasangan, ada 100 cara untuk mengelola keuangan dari mereka masing-masing. Pada intinya ketika dua orang bersepakat bagaimana cara mereka melakukan hubungan, siapa kita untuk tiba-tiba nuntut atau memaksakan kebenaran versi kita sendiri gitu. Ada pasangan yang cowoknya totally provide, ceweknya cocok dengan situasi itu, kenapa juga kita harus ngomongin nggak bisa, ceweknya harus mandiri sendiri dan lain sebagainya. Tidak feminis. Kalau mereka dua-duanya bisa bahagia dengan cara itu, siapa kita yang harusnya? Ada yang benar-benar totally split bill, pengen mereka semua dua-duanya punya karir, ya udah silahkan aja. Ada yang sebaliknya, ceweknya yang cari rezeki, cowoknya jadi bapak rumah tangga. I think kalau selama itu works nggak masalah. So itu pada dasarnya prinsipnya itu gitu. Cuma balik lagi sekarang, kalau misalnya kita ngomongin soal pasangan, umumnya kita ngelihat stage of relationship-nya juga lah, gitu. Kalau ngomongin transparansi keuangan, kalau udah menikah menurut gue wajib. Menurut gue aneh banget sih kalau udah menikah tapi dua-duanya nggak transparan soal keuangan. Menurut gue kalau udah nikah itu wajib. Nah dari situ ya kita ngeliat spektrum yang ke belakang dari early relationship gitu. Kalau dari early relationship lu udah buka-bukaan soal keuangan, menurut gue juga aneh sih. Kan biasanya di tahap-tahap masih saling mengenal, flirting, enjoy the moment gitu. Jadi ketika kita udah mulai buka-bukaan keuangan, menurut gue kapan ya? Ketika lu udah mulai serius sama potential life partner lu gitu. Eventually itu akan ada stage-nya gitu. Ketika objektifnya udah building nih. Future. Iya, udah building future. Ada momentum ketika lu ngomong sama pasangannya, kayaknya ini udah bukan gue pengen have fun main-main deh. Gue mau serious building my future with you. Cuma mungkin sebisa mungkin jangan dalam stage yang romantis ya. Jadi kayak dua-duanya lagi rasional nih, bukan dua-duanya lagi fall in love, nggak rasional lagi, bukan di situ. Tapi benar-benar ngomongin dalam skala yang rasional dan di situ ngobrolin deh bahwa kayak gue pengen kita sama-sama transparan deh soal keuangan. Transparan itu dalam hati apa? Satu, earningnya berapa sih masing-masing gitu. Karena kita lagi mau build our future kan, harga rumah kan nggak murah gitu. Kedua, dua-duanya punya utang sejauh mana sih? Utang ke bank, cicilan, dan lain sebagainya. Termasuk utang informal di keluarga dan lain sebagainya, kewajiban-kewajibannya itu dibuka gitu. Kemudian gaya hidup, expense, secara umum expense tiap bulan tuh berapa sih? Penghasilan pengeluaran rutin aja gitu. Dan menyamakan ekspektasi kalau ke depannya kita mau lanjut, bagi perannya kayak gimana. Kamu mau contribute apa, aku contribute apa. Gitu. Nah itulah
momentum ketika memang udah harus lanjut serius. Idealnya seperti apa? Silahkan masing-masing pasangan bersepakat. Kita nggak usah bilang wah harusnya cowok 100% atau kadang-kadang mungkin ya udah deh ceweknya 20% kontribusi, cowoknya 80%. Itu suka-sukanya mereka gitu. Setiap pasangan punya masing-masing. Ada yang ceweknya ternyata dapat momentum ekonomi lebih baik, dia tiba-tiba penghasilannya besar karena memang pasar menghargai value-nya dia, cowoknya justru lebih cocok jadi bapak rumah tangga. Silahkan aja, tapi ya memang stage of ngomonginnya itu yang memang harus momentumnya pas gitu. Karena kalau misalnya ada ketimpangan ekonomi, misalnya perempuannya sangat berkelimpahan, terus lelakinya pas-pasan, menurut aku kalau perempuannya let him pay everything itu penindasan sih. Itu penindasan ekonomi. Iya, jadi kalau misalnya ada timpang yang jauh ya. Iya, jadi pada akhirnya kan mereka yang menyetujui, dan kalau misalnya memang nggak bersepakat ya berarti memang nggak cocok kan. Secara relationship, misalnya nih ceweknya merasa harus di provide, tapi cowoknya merasa harus split bill. Ini bukan ngomongin siapa yang benar siapa yang enggak, ya kalian cocok atau enggak, itu aja sih kan. Karena ya banyak juga perempuan yang nggak masalah soal split bill, terutama di early stage of relationship ya. Menurut gue banyak, dan nggak perlu dipaksain, oh nggak bisa cowok harus provide 100%. Ya kalau ada yang bersepakat begitu silahkan aja mereka ini kan gitu. Kalau misalnya ada kelompok yang oh gue harus provide semuanya, biar mereka di matchmaking ini ketemu satu sama lain. Cowok yang memang merasa harus provide semuanya ketemu dengan cewek yang ingin di provide semuanya, that's it kan, matching. Cowok yang merasa split bill lebih lebih pas ketemu dengan cewek yang merasa split bill juga jadi satu ekspresi bahwa dirinya juga mampu misalnya. Itu biar ketemu gitu. Ya kan, itu kan mekanisme pasar dalam matchmakingnya gitu. Atau ada sekarang mah ada yang macam-macam, ada yang merasa oh ceweknya jadi malah yang nge-provide, cowoknya jadi soft boy gitu. Silakan gitu. Kalau itu works ya udah silakan gitu. Tapi kan nggak bisa dipaksain. Biarkan itu jadi matchmaking di antara dinamika mating game-nya itu sendiri gitu kan. Ya pada prinsipnya gitu. Tapi yang salah justru bahwa gue relationship gue bagus nih sama pasangan dengan cara seperti ini, berarti semua orang harus dengan cara seperti itu. Itu yang ngaco gitu. Karena kan nggak, lu tuh ya lu aja, nggak semua orang harus ngikutin lu. Perspektif lu untuk mikir yang benar tuh nggak harus semua orang ngikutin. Nah itulah masalah orang Indonesia tuh gitu. Ini works buat gue sama pasangan gue, berarti inilah sebuah kebenaran, semua orang harus ngikutin gitu. Iya. Yang justru harusnya percakapan itu terjadi ketika matchmaking, maksudnya sih ya sama lagi cocok-cocokan sama pasangan gitu, bukan kita menyerap standar orang lain terus merasa ini yang benar tuh ini. Karena kadang ada muatan judgement ya, kayak misalnya itu kalau cowok nggak provide tuh kayak nggak cowok gitu, atau kalau cewek yang split bill tuh kayak cewek yang mungkin kayak murah gitu, atau yang gitu-gitu tuh ada muatan. Kayaknya yang bikin berat tuh karena ada muatan judgementnya, jadi sehingga kita harus inflate ego sendiri. Lah nggak mau dong bayarin cowok, ini kan aku harusnya dapat princess treatment gitu. Akhirnya begitu. Biarlah ide terhadap itu berkembang dalam dinamika sosial, tapi biarlah matchmaking itu akan mempertemukan manusia-manusia yang memang pandangannya cocok satu sama lain. Jadi kita nggak bisa punya kendali atas persepsi-persepsi yang berkembang di sosial media, di TikTok. Kita nggak bisa ngomong, ini standar TikTok salah nih harusnya gitu. Nggak bisa juga gitu. Itu standar TikTok berkembang karena memang banyak yang setuju. Bisa jadi seperti itu gitu. Mau itu kita bilang, itu mengkontaminasi anak-anak muda. Tapi biarlah mereka yang memang punya persepsi itu ketemu sama yang cocok. Kalau misalnya mereka ternyata punya persepsi yang mungkin kita pikirkan toksik, ya biarlah market menghukum persepsi itu, bahwa pada akhirnya dia nggak ketemu nih yang cocok-cocok gara-gara dia stubborn sama persepsinya itu gitu. Ini cewek-cewek yang punya standar kalau punya suami, ini nih standar Wattpad, suami CEO gaji 300 juta. Iya, biarlah kalau misalnya bisa dapet ya silahkan gitu kan. Cuma begitu dia udah umur-umur tertentu ternyata
nggak dapet ya nyadar sendiri juga kan. Ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada. Biarin aja waktu, umur, dan realita yang akan menampar pelan-pelan gitu. Ya akhirnya standar kita akan adjust sesuai realita kita kalau kita mau baca realita dengan jujur ya. Iya, biarin mereka akan, yang stubborn akan terhukum dengan sendirinya gitu. Tapi ya kalau misalnya career wise sekarang kan banyak, terakhir aku cek tuh upah rata-rata orang yang punya kerjaan di Indonesia. Jadi angka pengangguran tuh katanya mulai turun, tapi gaji rata-ratanya cuma kayak 3.100.000 atau 3.200.000 gitu. Yeah. Jadi upah itu sangat murah. Nah, yang jadinya bikin dilema orang juga adalah menuntut atau meminta naik gaji ke manajer langsung atau ke bos atau ke yang hire, karena mungkin gak enakannya juga bukan karena gak enakan minta ya, kita kan orang Indonesia baik gak enakannya, tapi kita juga mikir kayak ini apa perusahaannya lagi profit gitu, atau kita takutnya bos kita juga sebenarnya lagi struggle gitu. Nah jadi sebenarnya tuh tapi kan kita butuh upah layak gitu lah, kalau bukan tinggi. Yeah. Gimana sebenarnya ada nggak sih kayak cara yang optimal untuk mengkomunikasikan itu ke orang yang punya wewenang untuk naikin gaji kita gitu? Oke. Ini menarik sih pertanyaannya, dan gue punya beberapa perspektif ya untuk itu. Jadi kebetulan karena dulu gue juga ya sekarang jadi pemimpin perusahaan, sebelumnya gue jadi karyawan tapi punya banyak anak buah, gue punya dinamika itu. Dan dulu gue pernah jadi anak buah yang anak tangga, karirnya naik bertahap. Pada dasarnya gini, ketika kita mau minta naik gaji, ada dua persepsi yang bertemu, persepsi perusahaan, bos, sama persepsi kita. Kesalahan umum yang biasanya dilakukan adalah, ini dari pengalaman ya, kita ngomong ke bos misalnya, dalam hal ini mungkin gue sebagai bosnya, anak buah ngomong misalnya, Pak saya mau minta naik gaji. Oh mau naik gajinya berapa? Sekian. Kalau boleh tahu apa alasannya? Iya karena, nah dia biasanya ngomonginnya tentang istrinya hamil mungkin, atau biaya hidupnya naik, atau dia lagi mau ambil KPR, atau dia lagi mau ambil cicilan kendaraan, atau misalnya dia bilang, oh selama ini saya udah berkontribusi di perusahaan ini sekian, masa bakti saya gitu. Terus atau dia bilang, oh teman saya kemarin udah naik gaji di perusahaan lain, saya juga pengen gitu. Nanti saya agak susah tuh tembus di situ. Kenapa? Dalam kacamata bosnya perusahaan itu, orang ini ngomonginnya saya, me, aku, keluargaku dan lain-lain gitu. Jadi dia ngungkitnya masa lalu atau peersnya dan lain sebagainya. Pada dasarnya dari kacamata perusahaan atau bos atau pimpinan, kita akan bilang kalau gajimu naik, terus buat kita dapatnya apa dong? Yeah. Dan kalau misalnya aku ngabulin keinginanmu, semua orang bisa minta hal yang sama, ya akan jadi kacau dong keseimbangan di perusahaan ini. Kita udah set up misalnya ya, di Januari kita udah set up semua orang gajinya segini. Sekarang baru bulan Agustus kamu minta naik gaji. Atas dasar alasan apa untuk bisa naik gaji? Kan itu persepsinya. Ya. Jadi kita sebagai mungkin anak buah harus belajar punya persepsi dari kacamata pimpinan perusahaan atau dari kacamata pemberi kerja. Nah, cara yang lebih bijak seperti apa? Kita membawa diri kita sebagai bentuk aset. Bukan aset masa lalu, tapi aset masa depan. Gitu. Contoh yang misalnya paling gampang ya. Pak, saya kepikiran dari selama ini saya udah ngerjain satu proyek ini, saya kepikiran untuk meningkatkan kapasitas tertentu misalnya. Saya tahu ini caranya bisa diefisienin. Saya tahu ini caranya bisa dibenerin. Tapi saya nggak bisa kerja sendiri. Saya butuh tim, saya butuh resource, saya butuh tanggung jawab lebih. Gitu. Kalau Bapak bisa percayakan ke saya bisa kawal nih.
project ini gue ngomong high level ya. Ya. Tapi dia menawarkan kontribusi lebih kan, intinya gitu. Entah dia mengorbankan waktu atau mengorbankan kapasitas atau dia ningkatin skillnya dia dan dia akan berjanji untuk ngasih value lebih ke perusahaan. Jadi ketika dia ngomong sama atasannya atau apa, yang dia omongin adalah saya pengen berkontribusi lebih, saya pengen tanggung jawab lebih, saya pengen punya pengembangan karir yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, boleh dong Pak ada penyesuaiannya. Itu akan jauh banget berbeda komunikasi ke depannya dengan perspektif seperti itu. Of course dalam prakteknya mungkin gak seideal itu ya, tapi chance untuk bisa mendapatkan kenaikan gaji yang rasional dan membangun komunikasi yang baik itu jauh lebih besar dengan cara yang seperti itu gitu. Nah biasanya kalau udah kayak gini muncul nih komentar, wah tapi bos saya toksik, ini toksik. Nah itu udah lain cerita tuh. Ini kan kontribusi kita ngomong dalam kondisi normal ya. Kalau udah ngomongin bos yang toksik, perusahaan yang toksik, yang pengen meres keringat karyawan itu udah dimensi lain lagi, itu udah beda lagi gitu. Ini kita cerita dalam kondisi yang normal aja gitu. Kurang lebih kayak gitu ya, Mela ya. Jadi dari kacamata perusahaan sebenarnya kayak kita ngomongin dia kontribusi udah masa lalu, ya kita berterima kasih. Tapi kan kita udah ngegaji kalian selama ini. Jadi justru yang kita tawarkan adalah potensi kontribusi ke depan. Iya. Karena pasti dari kacamata perusahaan akan lihat kita mau kok memberikan kamu lebih asal kamu memberikan kami setimpal atau lebih. Gitu. Ya kan. Bahasanya akan beda bahwa oke, kalau misalnya saya boleh nggak saya punya tanggung jawab lebih, saya akan kerjain ini, saya akan beresin beberapa hal yang mungkin selama ini mengganggu pikiran bosnya, tapi saya pengen dapat penyesuaian. Nah itu perspektif satu. Ada satu perspektif lagi. Perspektif yang kedua adalah sebagai karyawan itu punya mindset sebenarnya beda. Sebagai pengusaha, sebagai freelancer, sebagai karyawan. Sebagai karyawan kita cuma fokus satu. Kita bikin pimpinan kita, rekan kerja kita, khususnya bos kita, hidupnya tuh lebih ringan, lebih mudah. Kepusingan dia makin berkurang karena kehadiran kita. Jadi bagian dari solusi. Dengan membangun itu, kita akan lebih gampang untuk minta naik gaji. Dengan cara yang tadi, atau dengan upaya lain. Tapi baseline-nya itu. Bikin kehadiran kita, bikin kepusingan bos kita itu berkurang. Tapi kalau kita datang ngomong ke bos, bos ada masalah nih Pak, ada masalah. Bu ada masalah. Tiap kali kita datang masalah mulu. Ya dia juga mikir lah. Kalau gitu apa gunanya gue bayarin dulu, kan gue mau malah makin pusing gitu. Tapi berbeda sama kalau misalnya kita ngelapornya, Pak ini ada masalah tapi saya udah tangani kayak gini. Saya lagi bingung antara keputusan A atau B. Menurut Bapak gimana? Jadi dia ngelihat bahwa kehadiran kita tuh nyelesain masalahnya dia. Atau kita bilangin, Pak ini ada potensi masalah nih ke depannya, saya udah petain nih. Kenapa ini bisa jadi bermasalah? Solusinya saya juga udah ada duga-dugaan nih Pak. Boleh nggak saya eksekusi, menurut Bapak yang mana? Itu akan beda banget. Gitu. Nah, beda banget itu perspektifnya sama kalau kita dagang, kalau kita jadi pengusaha, kalau kita jadi profesi yang lain, freelancer. Tapi kalau kita sebagai karyawan minta naik gaji, perspektifnya itu adalah bikin bos kita hidupnya lebih nyaman, lebih berkurang kepusingannya. Kehadiran kita tuh bikin dia jadi nggak harus pusing sama hal-hal lain, kita menyerap semua hal itu. Kalau kita nggak ada, dianya makin pusing. Nah, dengan itu kita punya ibaratnya social currency di perusahaan, ya kan? Gitu. Kehadiran kita jadinya sebagai batu kunci untuk bikin sebuah sistem berjalan, gitu. Dan kita juga jadi lebih punya authority-nya tentu yang sehat, gitu. Mungkin itu 2 poinnya. Ya. Karena kalau misalnya pakai cara yang pertama, yang karyawannya ngejelasin kenapa dia butuh naik gaji,
itu dia kayak lagi minta dikasihanin ya, sementara yang opsi di mana persepsi yang ketemu sama persepsi pengusaha itu dia ya transaksional gitu, ya apa yang kerjain dan penyesuaiannya apa. Pada dasarnya gini, kalau persepsi pemberi kerja, kita kan udah ngeset budget di Januari bahwa misalnya si A gajinya sekian, si B gajinya sekian, bersepakat nih sampai periode tertentu, misalnya sampai Desember atau sampai Ramadan berikutnya misalnya. Ya kita jalanin dong. Tapi kalau nextnya tiba-tiba ada yang berubah, dari persepsi pemberi kerja akan bilang, lah kan kita udah bersepakat di Januari. Kok lu mau minta ini, nanti kalau gue kabulin lu, yang lain minta, gue alasannya apa? Nah kayak gitu aja sih, simple gitu. Bahwa ini pemberi kerja ini udah pusing soal operasional sehari-hari. Dia ada rasa aman dan nyaman karena dia udah bersepakat di awal tahun, kita pengeluaran akan segini. Dan itu yang akan selalu berada dalam pikirannya dia. At least pengeluaran bulan ini segini, dia udah bisa petain tuh. Kalau ada yang satu yang mau diistimewakan, you better have a good reason for that, ya kan? Poinnya kayak gitu. Bukan berarti kita salah ya naik gaji. Cuma memang caranya harus kita mikir dari perspektif orang pemberi kerja. Gitu. Kita harus mikir dari perspektif dia yang udah ngebudgetin bahwa, oh bulan ini misalnya gaji lu 5 juta, 6 juta ya dikali 13 sama THR sekian, gue udah punya harapan gue hanya mengeluarkan duit segini nih. Gitu. Dan tahun depan ya kita pikirkan nanti penambahannya berapa dan seterusnya. Gitu. Ya, jadi balik lagi ekspektasinya ini kan di challenge gitu di tengah bulan, di tengah tahun gitu. Gitu. Jadi harus ada conversation yang cukup strategis gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh ya. Menurut gue sih sah-sah aja kita minta kenaikan gaji sama bos. Cuma memang kita harus pintar aja ngelihat ini apa nih kepusingan terbesar bos gue berikutnya yang bisa gue bantu nih. Bisa jadi nggak harus gue yang harus kerjain semuanya. Bisa jadi kita minta tim. Minta dipercaya. Dan kita juga ngomong dengan bos kita dengan currency yang dia hargai. Pak, kalau Bapak serahin ini ke saya, Bapak nggak harus repot-repot ngurusin ini loh. Biar saya aja yang serap semuanya. Tapi Bapak percayakan saya sama tim kecil, sama ini kasarnya ya, sama tim kecil, sama ini, Bapak tahu beres. Bapak jadi nggak harus pusingin hal ini lagi. Itu kan currency yang lebih diapresiasi gitu. Sama pemberi kerja, sama bos, sama atasan gitu. Kurang lebih gitu. Dan ini jadi berlaku di hampir semua industri. Makanya sebagai karyawan, deal-dealan gaji waktu pas lagi rekrutmen tuh penting banget ya? Ya tentu penting. Karena masing-masing menjajaki baseline-nya lah. Bahwa sebenarnya nih baseline-nya apa. Dan kalau misalnya di awal nih, itu pemberi kerja mikir loh untuk at least setahun ke depan ya. Ini kalau misalnya baseline gaji dia aja udah gede, gimana gue naikinnya tahun depan nih? 2 tahun lagi gimana nih, 3 tahun lagi, apalagi dia udah jadi pegawai tetap. Kalau misalnya pesangon dikali sekian bulan gajinya, gue sanggup gak ya? Terus dia mikir ke situ. Jadi jangan salah, begitu pemberi kerja bersepakat sama pencari kerja, pemberi kerja tuh udah mikir nih, orang kalau misalnya tiba-tiba dalam tanda kutip gak perform, sengaja gak perform atau apa, gue harus bayar pesangon dia total damage ke perusahaan berapa ya? Pikirnya gitu. Jadi mikir bahwa kan itu kesepakatan antara pemberi kerja, kita jabat tangan. Kalau misalnya tiba-tiba tahun kedua, tahun ketiga gue performa menurun atau gue malas-malesan, lu pecat gue, lu harus bayar pesangon sekian-sekian loh. Nah, pemberi kerja juga harus mikir dong bahwa ini gue ada resiko nih, tiba-tiba nih anak tiba-tiba setelah 1-2 tahun nggak perform atau malas-malesan, kalau gue pecat, gue PHK, gue harus kasih pesangon sekian kali gajinya dia, itu akan membahayakan cash flow dan lain-lain. Jadi ya kita sebagai pelaku ekonomi ya harus bisa ngelihat dari perspektif yang lain. Nggak bisa karyawan hanya melihat dari perspektif sesama karyawan aja, harus dari dua sisi. Ya begitu juga dengan pemberi kerja, harus ngelihat dari perspektif karyawannya ini juga. Gitu. Bisa jadi ada banyak-banyak yang nggak diapresiasi. Ya itu balik lagi ke hubungan industrial ya, harus sama-sama paham gitu. Iya. Terus kalau misalnya
katanya kan in this ekonomi orang-orang pada makan tabungan. Katanya tuh rata-rata tabungan berapa ya? 1,7 juta apa? Pokoknya yang terbaru ya. Iya, trennya makin tahun tabungan orang makin tipis. Udah gitu nasabah pinjol makin tinggi, terutama dari kalangan profesi guru lagi, sedih banget. Jadi kita bisa asumsikan kebanyakan orang akan punya kerabat dekat atau teman dekat yang mengalami kesulitan keuangan. Nah, dan aku juga pernah mengalami kesulitan keuangan karena aku nggak punya apa-apa. Maksudnya aku nggak punya mobil, nggak punya rumah gitu. Jadi aku nggak punya sesuatu yang bisa aku jadikan agunan. Jasa pinjaman tuh mahal-mahal banget bunganya. Kalau kita nggak punya agunan tuh, ininya ya. Kreditnya mahal banget tuh. Nah, jadinya aku menghubungi teman-teman dan kerabat dekat yang aku nilai have lah, orang punya. Orang have, bahasa zaman now, orang have. Punya. Nah. Cuman di aku kos paling gede tentu malu ya, dan kayak kebanyakan gitu. Tapi aku ngerasa aku lebih mau nanggung malu daripada nanggung bunga tinggi gitu. Nah, terus dalam proses aku mengkomunikasikan kebutuhan aku sama orang-orang have ini, aku menemukan contradicted prinsip. Ada temanku yang dia memang menjadikan dirinya tempat pinjaman tanpa bunga buat teman-temannya karena dia ngerasa dia adalah orang privilege, dia punya karir dengan gaji tinggi. Jadi kalau misalnya ada teman atau saudara yang butuh dana darurat, dia akan dia tersedia untuk ngasih pinjaman. Jarang sih ya gue dengar gitu. Kenalin nanti sama gue. Iya, aku beruntung sekali karena aku jadi aku jadi tidak perlu bayar bunga gitu ya. Nah, di sisi lain ada yang ya orang have banget juga, tapi dia punya prinsip saya nggak minjemin uang ke siapapun. Ya emang nggak minjemin uang gitu. Nah, dari itu aku jadi teringat juga sama almarhum abahku. Abahku pernah bilang gitu, abah kalau dipinjemin orang uang, jadi waktu itu temen aku tuh mau bikin bisnis kecil-kecilan, terus dia ngasih proposal ke bapakku gitu. Dan gitu bapak aku bilang abah tuh nggak minjemin uang ke orang, tapi maunya ngasih, tapi capnya segini gitu. Nah, tapi nggak mau tuh kalau yang bentuknya kayak pinjaman, termasuk modalin gitu, itu nggak mau gitu. Nah, terus aku sebagai individu dengan kegiatan ekonomi gitu, aku juga mengalami ada momen-momen di mana orang minjem uang sama aku gitu ya. Biasanya secara umum aku termasuk orang yang gampang minjemin, bahkan ke orang yang nggak terlalu dekat gitu. Waduh. Ya. Tapi ya karena karena kemampuan aku juga nggak gede-gede banget gitu, biasanya ya pinjemin nominal kecil gitu. Nah, terus menurut aku ini menarik banget ya sebenarnya. Apakah ini konflik di aku paling gede adalah, jadi ada dua orang yang dia tuh punya karir yang relatif nggak stabil lah, ya ojol, ya satpam di sekolahan gitu, dan kadang-kadang suka minta small cash ke aku, pinjam sih, bilang pinjam. Dan aku nggak bisa nggak ngasih, bahkan meskipun aku juga sendiri lagi sempit, karena aku mikirnya ini orang nyari duit kemana ya, sedangkan dia nggak punya earning power yang oke, pemasukannya harian. Jadi aku bakal kepikiran kok nggak ngasih dia gitu. Nah, dan ketika aku menghadapi dengan berbagai macam prinsip, ya aku jadi mengevaluasi prinsip aku ketemu dan sebenarnya ini yang orang yang suka minjem uang sama aku kecil-kecil ini, dia juga kebutuhannya tuh kayak mepet-mepet terus gitu loh, kayak misalnya bayar apa sekolah atau buat pokoknya kecil-kecil. Sedangkan dia pemasukannya harian. Udah gitu misalnya lagi libur sekolah dia narik ojek
kecil atau kayaknya tuh ada satu krisis kecil dia goyah gitu. Misalnya ya anaknya sakit atau udah langsung berantakan. Iya benar. Kebayang sih. Sebenarnya aku tadinya menempatkan diri ketika keuangan aku stabil dan aman, aku menempatkan diri sebagai aku bisa jadi provide gitu. Iya, aku bisa jadi dana darurat, benar. Dan waktu aku masih ada tempat tinggal, kalau ada misalnya teman, kan kosan mahal ya, kosan di Jakarta mahal banget. Jadi kadang aku teman yang butuh karena aku punya ekstra kamar, kalau butuh dia tampung dulu silakan gitu ya. Jadi oke, kebayang sih, kebayang. Gitu. Nah, aku jadi mikir juga nih setelah aku dalam keadaan sempit, aku nggak bisa bantu orang. Nggak bisa lagi deh. Gitu kan. Terus aku juga jadi prioritas aku juga jadi shifting kan. Aku harus menjaga diri aku aman. Juga, gitu tapi jadinya ada guilt juga gitu. Oke, mungkin jadi gini ya. Balik lagi kalau kita ngomongin soal keuangan, paling gampang dasar prinsipnya adalah kita ngelihat dari perspektif orang lain. Contoh misalnya gini, let's say gue ngomong bahwa gue orang have gitu ya. Lucu ya? Orang have dan orang heaven. Dari perspektif orang have, ketika ada orang minjem duit, kita tuh nggak mikir soal duitnya. Kita mikirin dari relationship cost-nya. Yeah. Orang minjem 1 juta, sebenarnya gue nggak mikir ngasih duit 1 juta, tapi gue mikir bahwa ini gue harus nagihin ke dia. Kalau dia nggak bisa balikin, hubungan jadi retak. Kalau hubungan gue sama dia retak, hubungan gue sama temennya dia makin retak. Kalau hubungan gue sama dia makin retak, gue jadi nggak bisa nongkrong lagi. Gue nggak bisa jadi ini. Jadi bagi orang have, ya ini nggak selalu bahwa soal guilt, soal soal duitnya, tapi soal ribetnya nagih, soal relationshipnya yang hilang. Oh, aku tahu kenapa aku mudah minjemin uang ke orang, karena aku nggak pernah mikirin nagih. Iya. Dan aku nggak pernah nagih. Nah itu. Tapi pada dasarnya akan ada kerenggangan buat dia jadi kayak, aduh nanti misalnya nih, lu ngutangin orang ya. Lu mau ngobrol sama dia lagi atau apa, dia belum bayar utang, dia akan sungkan, dia akan kabur. Walaupun masih kondisi utang. Jadi ada relationship yang jadi awkward aja kalau tiba-tiba ada utang-utangan tuh. Udah gak temenan lagi, udah beda gitu. Atau keluarga itu udah langsung beda. Jadi sebenarnya cost-nya itu bukan cuma soal utang, tapi soal kepusingan bandwidth sosial yang akan muncul setelahnya. Jadi ini dalam perspektif orang yang ngutangin ya. Ya. Ketika lu mau nolong orang, misalnya nih dia pinjam berapa? Let's say ya 10 juta gini-gini dengan atas dasar itu. Udah lu kasih aja serelanya. Gue cuma bisa ngasih lu 300.000, 500.000 atau 1 juta. Tapi lu rela, lu ikhlas, lu gak usah mikirin nagih. Tapi lu gak harus memenuhi dia minta 10 juta, lu kasih 10 juta. Karena pusing. Jadi ya udah lu kasih aja. Tapi biasanya kasih syarat. Nih gua kasih serelanya, lu gak usah balikin. Tapi ini pertama dan terakhir kalinya lu ke gua. Jangan lagi. Karena biasanya gini, kalau orang udah minjem, terus tiba-tiba susah payah kita nagih, terus akhirnya dengan susah payah dia lunasi, gak lama dia pinjam lagi. Iya kan? Dia pinjam lagi, habis dia pinjam lagi, jadi social bandwidth lagi nih, pusing baru lagi nih. Terus ada dinamika dia bayar lagi. Nanti akhirnya dia pinjam lagi. Jadi sepanjang relationship itu ngomong soal utang-utangan mulu. Iya kan? Nah bagi orang have gak nyaman itu. Kita pengen hidup tenang. Kita udah sampai ke level dimana gue gak pengen mikirin kesusahan hidup orang lain. Kalaupun gue punya resource, gue gak pengen beli kepusingan lu. Ibaratnya gitu. Oke. Tapi sebenarnya itu. Jadi mendingan kasih aja serelanya kita, seikhlasnya kita. Relationshipnya normal. Kita gak ngomongin lagi soal itu. Misalnya kalau ke saudara ya. Kalau Lebaran, kalau Natalan, kalau Imlek, kita nggak ngomongin lagi soal itu. Gua akan kasih ini, lu pakai, nggak harus balikin ke gua, tapi lu jangan pernah lagi minjem atau minta duit ke gua lagi.
ever gitu. Itu akan selesai. Dan itu perspektif umum ya? Itu ideal. Bukan itu ideal. Idealnya kayak gitu. Nggak harus. Jadi sebagai orang have tuh lu nggak harus punya bandwidth sosial yang ke bawah-bawah terus gitu. Oke. Dan lu nggak merasa bersalah. Karena lu ngasih ikhlas. Buat dianya juga ngerasa kebantu. Aduh gue dikasih ini cuma-cuma. Walaupun cuma 20% dari yang gue butuhkan. Ya lu bilang aja ya lu cari ke yang lain. Jangan ke gue mulu. Ini gue udah ikhlas loh. Ngasih segini. Gak harus lu balikin lagi. Kalau yang lain mungkin harus lu balikin. Ini gue ikhlas segini. Tapi this is the first time and the last time ever. Gitu. Lu butuh 10 juta nih gue kasih nih 2 juta. Tapi jangan pernah lagi ke gue ya. Dan lu bisa bilang bahwa kalau misalnya dia minta lagi, kan gue udah ngasih yang 2 juta dulu. Kita kan udah sepakat. Jadi masalahnya selesai. Tapi kenapa itu ideal ya? Soalnya ketika aku masih sering jadi tempat orang minjem uang, itu terutama teman-teman dekatku, dan itu emang iya, maksudnya terus-terusan ya, misalnya bayar SPP kampus atau mau skripsian atau ya ada aja ya, karena kan emang kondisinya dia ngepas ya, maksudnya aku tahu kenapa dia minjem uang gitu, maksudnya ini ideal bagi perspektif orang have-nya, bukan perspektif dianya atau perspektif situasi sosialnya. Ini ceritanya aku sebagai orang yang ngasih pinjaman. Oke. Aku memang expect, misalnya ada temanku dalam kondisi keuangannya sempit, terus dia suka minjem uang kecil-kecil, misalnya buat apalah, misalnya ya namanya orang lagi mepet ya. Iya. Ya ada aja buat bayar listrik lah, atau buat bayar SPP kampus, atau dia mau wisuda atau apa. Dan aku memang expect dia ya akan minta sampai kondisinya membaik, dan pada membaik sih. Karena aku tahu teman-teman yang suka pinjam uang ke aku tuh mereka memang tidak beruntungnya kayak misalnya kayak mamanya si gaperan gitu, atau ya pokoknya sangat-sangat tidak beruntung gitu. Yeah. Jadi aku justru merasa aman mereka mencari suaka di aku. Tapi saat itu keadaanku memang cukup leluasa untuk bisa menampung, dan aku tidak merasa itu ada relationship cost. Justru aku ngerasa itu membuat itu justru bonding. Ya, sebenarnya memang pada prakteknya ada banyak dinamika ya. Yang barusan gue ceritain mungkin itu most cases kayak gitu. Tapi ada juga case-case yang kayak lu, bahwa itu jadi bonding. Jadi bonding, dan ketika ngomongin utang pun itu bukan sesuatu yang meretakkan gitu. Aku akan ngerti kalau dia belum megang uangnya, tapi aku sangat percaya ya dia mungkin akan balikin someday, tapi ya udah gitu. Mungkin gini, bagi perspektif Mela, kamu tuh masih punya extra bandwidth untuk mikirin kepusingan orang lain, gitu. Tapi kalau dalam prinsipnya, semua orang tuh fokus sama memenuhi diri dan keluarga inti. Jadi ketika kita ngetok keuangan orang lain, itu kita ngasih disturb bahwa lu tuh lagi mau memenuhi keuangan lu sama keluarga inti lu diganggu sama kepusingan keluarga lain gitu. Nah tapi ada orang yang perspektifnya kayak kamu dan itu nggak masalah. Dinamika kayak gitu kalau itu misalnya bagus, dan kebetulan karena kan pasti yang keluarga ring satu cara mikirnya juga kayak aku gitu. Maksudnya kayak iya tadi uangnya dipakai buat minjemin si ini, dia butuh ini, oh ya udah nggak masalah gitu. Bisa terjadi ketika memang yang dipinjemin memang punya tanggung jawab, punya ini. Dan gue nggak bisa ngejudge bahwa semua orang begini, semua orang begitu. Itu dinamika. Jadi memang pintar-pintarnya kita bisa ngelihat orang lain nih sebenarnya bisa dijaga nggak ya omongannya. Cuma most case di luar sana, orang yang minjemin dan terbiasa minjem, lama-lama akan ngerasa bahwa this is the easy way to earn money. To earn. Iya. Mereka ngerasa gitu. Harusnya itu bukan earn, harusnya itu to get the money lah ya. Tapi poinnya adalah mereka udah biasa nih minjem uang. Tiba-tiba dia minjemin ke sini lagi, minjem ke sini lagi. Makanya dalam certain circle ada yang bilang, si ini kemarin minjem duit ke gua. Iya loh, dia juga minjem duit loh ke gua. Iya, dia juga minjem duit ke gua. Jadi bagi satu individu, dia ngerasa daripada gua kerja,
mending gue minjem duit aja. Oke. In my cases nggak gitu, karena aku nggak ketemu orang gitu. Iya. Aku ya memang itu teman dekat atau kerabat dekat yang memang udah percaya dan ini kami saling percaya dan aku bisa melihat struggle-nya gitu. Kalau bonding udah besar, lama-lama ya udah nggak rasional, which is tapi tetap bisa positif dan bertanggung jawab, udah nggak masalah. Karena memang udah ada emotional bonding yang kuat. Tapi kalau yang bukan punya emotional bonding, cuma kayak kenal-kenal aja dan lain sebagainya, ada praktek-praktek yang kayak gitu. Jadi dengan dia minjem ke orang, misalnya nih ya, beberapa circle-nya bahkan sesama orang yang cukup have, bukan orang have kamu banget. Pernah nemu gitu? Maksudnya ada cukup orang minjem ya buat earning, bukan buat ngambil loan gitu. Iya. Dan bagi mereka dia udah mukatable aja, kabur-kaburan. Dia jump in dari circle ke circle yang lain. Bahwa dia masuk ke circle ini, misalnya circle-nya apa ya, misalnya circle gereja tertentu, terus dia pinjam duit ke sini, ditagi-tagi, ngilang-ngilang nanti bulan depan, nanti gini, padahal dipakai untuk memenuhi gaya hidup. Terus nanti dia jump in lagi, datang ke komunitas tenis, nanti dia main di komunitas apalah wibu, circle-nya ini segala macam. Nah dia muter-muter aja. Dia ngerasa bahwa daripada gue kerja, gue bisa meyakinkan orang, terus gue minjem duit ke dia, bisa ya mungkin circle-nya juga orang-orang cukup berada. Gue minjem duit 5 juta deh. Tapi dia bawa jam tangannya Rolex gitu. Bawa jam tangannya penampilannya necis. Jadi orang minjemin aja. Terus nanti dia kesini minjem lagi. Untuk memenuhi gaya hidup, dan dia berpikir bahwa aduh gue udah malas banget kerja karena dengan gue minjem ke si ini aja instantly dapat 10 juta, instantly dapat 5 juta. Banyak yang kayak gitu. Dan akhirnya jadi toxic kan. Iya. Karena sebagai peminjam nggak bisa lihat struggle dia, justru lihatnya dia memenuhi kebutuhan hidup kan. Iya, dan dia bisa pinter baca orang bahwa gua bisa minjem sekian sama dia dan dia nggak akan mau repot-repot nagihin gua karena dia udah kaya. Oke. Jadi dia udah bisa baca, oh kalau ke si Glenn misalnya gua kalau pinjem 5 juta ke dia, ya dia nggak akan segitunya sampai harus nagih-nagihin gua karena dia merasa segitu nggak ada artinya atau gimana lah gitu. Oh kalau ke si ini 2 juta, oh ke si ini 1 juta, ada kayak gitu. Certain people yang memang hidup dengan cara kayak gitu dan jump in ke beberapa komunitas. Dan ini di level ekonomi yang beda-beda ya, dari yang nggak have sampai yang have aja banyak yang kayak gitu. Oke. Ini beneran sesuatu yang aku baru tahu. ada orang kayak gitu tuh. Ada yang kayak gitu. Ya jadinya cost-nya secara sosial ya dia dijauhi. Yeah. Tapi bagi dia udah nggak peduli. Dia udah denial aja sama realita. Gitu. Tukang ngutang itu udah term yang banyak terjadi di sini mah, tukang ngutang. Tapi gue mau laporin polisi juga buat 2 juta gimana sih? Gitu. Jadi gue udah tahu gitu bahwa kos untuk nagihnya juga capek. Tapi orang itu udah ngerasa kayak ya udah it's my way of life. Emang kemana-mana. Dan itu teraplikasikan ke banyak hal, dari mulai nipu soal bisnis lah. Dia balut sama berbagai macam, investasi lah, bisnis lah, kerja bareng lah, partnership lah. Pada intinya dia ngambil duit orang lain di certain level of money yang orang ini nggak akan memperkarakan gua hanya untuk segini, tapi jadi earningnya dia. Gitu. So itu dari perspektif orang yang ngutangin ya. Nah buat perspektif orang yang ngutang, ya baseline-nya beda lagi. Baseline-nya balik lagi ke prinsip utama. Sebetulnya pada dasarnya lu kan punya kewajiban, tanggung jawab untuk minimal memenuhi kebutuhan hidup lu sendiri. Jadi kalau lu harus ngutang, lu itu harus merasa terpukul dan malu diri lu sendiri bahwa lu gak sanggup memenuhi diri lu sendiri. Sampai lu harus ngutang. Harus ada baseline moral kayak gitu. Tapi kalau lu pun ngutang ya lu pada prinsipnya harus ngelihat ini dampak ke depannya gimana. Gitu. Bunganya berapa. Ya. Bukan berarti minjem ke temen, ke saudara itu gak boleh sama sekali ya. Namanya dinamika hubungan sosial, lu juga minjemin ke teman-teman lu dan lain sebagainya, boleh-boleh aja. Selama 2 orang bersepakat, silahkan. Gitu. Dan teman-temanku sejak kecil
Aku cenderung masih bergaul sama teman-temanku sejak kecil. Kayaknya sejak kita remaja sampai dewasa yang namanya saling minjemin uang tuh jadinya biasa. Jadi ada yang memang begitu. Tapi ya memang itu kan test of time ya. Jadi kayak iya sih, ini saling minjemin. Terus karena bondingnya juga udah kuat gitu. Bondingnya udah dan kuat. Kadang bukan buat hal yang penting. Maksudnya udah bukan sampai pada di level struggle lagi ya. Misalnya kayak mau nonton Coldplay kurang. Ini kapan lagi? Ya udah gitu. Nanti sama dia dicicil gitu. Atau kayak ke Bali yuk gitu. Atau ke Singapura yuk gitu. Makanya tapi kurang gitu. Kalau udah ada emotional bonding sama sahabat kan udah gak rasional lagi. Udah irasional kan. Tapi ya gak apa-apa gitu. Selama ada test of times, dia selalu balikin juga pada akhirnya. Ya udah itu udah. Mungkin bisa dibilang tuh teman kandung, tuh istilah teman kandung. Teman kandung. Jadi istilahnya itu udah bukan teman lagi, udah kayak saudara kandung. Udah kayak bener-bener inner circle-nya. Dan itu makanya juga aku justru akan lega ketika mereka lagi punya struggle ekonomi, mereka bilang ke aku, itu di aku tuh ada relief. Iya, itu ya cukup unik lah. Itu karena bagi lu, para teman kandung ini tuh bukan orang lain. Dia tuh udah jadi keluarga inti lu. Karena was-was gitu. Soal ekonomi itu debilitating banget kan. Maksudnya perasaan takut miskin tuh kayak, aduh sial gak nutup, aduh sial ini apes apa gitu. Pokoknya hal-hal yang kita kadang-kadang kita sudah hitung dengan rapi gitu, kita sudah budgeting dengan rapi, spending dengan hati-hati. Iya, realita mah bisa apes ada aja gitu. Iya. Nah, dan ketika misalnya apes lagi datang ke teman kandungku atau kerabat dekatku, mereka datang ke aku, di aku tuh ada leganya gitu. Ayo kita figure this out gitu. Benar. Ya balik lagi dalam teorinya seperti ini, prinsipnya kalau udah ngomongin bonding emosional sama pasangan, sama teman kandung seorang yang memang kita anggap keluarga sendiri, itu udah nggak bisa rasional lagi. Itu udah hubungan yang emosional dan kita udah nggak bisa ngomongin apa yang benar, apa yang ini, karena kalian udah memutuskan mengarungi kehidupan ini bersama-sama dengan sahabat, dengan ini. Selama lu ngerasa bahwa ini nggak ada social cost, nggak ada relationship cost, menurut gua itu oke-oke aja. Titik bahayanya adalah kalau lu merasa bahwa ini akan ada relationship cost kalau tiba-tiba dia nggak ini. Gua nggak tahu, kan tiap orang beda-beda. Ada yang lu nggak balikin gue 100 juta juga gue nggak peduli kok, karena kita punyanya misalnya ratusan miliar gitu. Tapi kan ada orang yang beda-beda. Ada yang sama 2 juta rupiah aja udah deh lu gue M gitu. Jadi itu baseline-nya. Sejauh mana lu ngerasa bahwa kalau dia nggak sampai bisa memenuhi kewajibannya, itu karena jadi social cost buat lu gitu. Broken the trust jadinya. Iya, dan itu akan ngeganggu lu, gemes kan. Aduh, gue udah puluhan tahun sahabatan sama lu cuma gara-gara duit segini aja jadi gak enak nih. Gitu kan. Kayak gitu sih poinnya. Gitu Mel. Iya. Itu ini gak sih apa namanya? Kita kan sangat kita mau kata orang harus detach sama uang dan kemakmuran, tapi menurut aku itu nggak mungkin. Menurut aku itu kita nggak mungkin bisa detach sama kemakmuran, karena kita butuh certain level of kemakmuran untuk bisa hidup dengan aman gitu. Kayak di bawah level kenyamanan, jangan kenyaman deh, di bawah level layak, di bawah level aman tuh kita udah kayak was-was terus. Ya itu debatable sih, tapi itu debatable. Menurut how so? Bagi sebagian orang yang memilih jadi biksu, merasa bahwa dirinya nggak pegang uang, tapi itu cukup. Maksudnya, bagi mereka cukup gitu. Tapi mereka mereka kaya, maksudnya biksu itu punya tempat tinggal, punya social net yang seharga, dan mereka kaya gitu. Sedangkan kalau misalnya mungkin yang tinggal di kayak di slum Jakarta lah, yang tetap gitu. Debatable sih. Ada orang yang pengen merasa hidup menyendiri di pengasingan di desa atau di ini, dia punya kebun sendiri, dia ini sendiri, dia secara earning nggak ini dia bisa konten. Jadi itu bisa stretch out jauh banget.
Dan mungkin gitu. juga tergantung tanggungannya kali ya. Maksudnya ketika dia menanggung mimpinya sendiri, mungkin itu konten. Iya. Tapi kalau dia menanggung mimpi, misalnya dia punya anak, dia pengen anaknya dapat pendidikan layak Jadi, gitu atau apa. Jadi Jadi banyak financial consultant tuh yang mematok standar hidup Jakarta begini-begini atau menurut gue nggak bisa. Karena semua orang berangkat dari asumsi bahwa hidup tuh harus kayak gini. Hidup tuh anak tuh harus disekolahin segini. Padahal dinamika sosial tuh lebar banget, luas banget. Gue tuh banyak banget nemuin orang yang dia tuh di desa dan bisa mandiri. Kalau ngomongin sosial secara ekonomi, number level, ini orang miskin banget. Oke. Tapi dia happy banget. Hidupnya konten. Oke. Selama nggak diganggu gimana ya di desa, dia happy banget. Coba disuruh ke Jakarta, pusing dia, stres langsung. Mungkin karena di Jakarta tuh kita terlalu banyak exposure untuk perbandingan lah. Mungkin dia juga ya ada banyak elemen kekayaan lain ya. Dia di sana dapat air bersih langsung dari tanah, dia dapat sinar matahari pagi, nggak ada polusi dan lain sebagainya, itu nggak bisa diukur sama uang. Jadi menurut gue standar hidup layak itu gue nggak bisa ngomong bahwa harus segini. Negara memang memberikan baseline standar, tapi itu memang jadi satu bentuk ekspresi mereka, kewajiban mereka untuk industri menyesuaikan sama standar hidup itu. Tapi kita sebagai individu, sebagai manusia, kita yang harus merefleksikan kita ini pengen hidup dengan cara apa. Seperti apa? Kekayaan itu nggak bisa kita topang dengan standar apa yang pemerintah omongin, orang di TikTok omongin, Glenn Harding ngomongin, atau siapapun. Kita yang set up the standard. Dan nggak masalah, gue kepengen gaya hidup gue itu minimal menghabiskan uang. Let's say 5 juta rupiah per bulan, 10 juta rupiah per bulan, 50 juta rupiah per bulan. Tapi biarkan itu muncul dari kesadaran diri kita. Dan kita tanggung jawab untuk memenuhi itu. Nggak harus menjadi sebuah gue dengar dari influencer ini ngomong kalau di Jakarta 30 juta tuh masih miskin, dan jadi stres, jadi merasa merasa miskin, nyalahin ini, nyalahin itu. Kita yang harusnya punya standar dan nggak harus ikut-ikut orang lain, gitu. Tapi kan pada kenyataannya ada hal-hal yang tidak bisa mengikuti standar kita gitu. Misalnya kayak rate listrik, harga gas, harga pangan. Ya pokoknya yang makanan pokok itu kan kayak nggak bisa gitu. Itu berarti standarnya kita. Jadi kayak misalnya at least gua nggak kepengen pusing soal listrik tiap bulan, gue bisa bayar listrik tiap bulan sekian ratus ribu. That's the standar yang memang lu tulis, lu sepakati dengan diri lu sendiri gitu. Jadi lu tahu bahwa hidup nyaman buat lu tuh berapa, tapi nggak diatur-atur sama orang lain, sama ya standar pemerintah atau influencer ngomong apa. Lu write it down bahwa gue mendefinisikan hidup nyaman gue tuh kayak gini. Setelah lu bisa definisikan itu dan nggak beda jauh, lu komit sama itu, lu jadi punya arah kan, lu jadi punya standar, lu mau memenuhi itu dengan cara apapun gitu, dengan lu kerja, dengan lu nabung, dengan lu investasi, tapi seenggaknya lu udah arah bahwa hidup nyaman versi gue adalah segini, dan sebaiknya lu coba komit sama itu, jangan tiba-tiba naik, tiba-tiba ngelihat orang punya ini sirik, terus dia berubah naik, lu write it down dan lu belajar bersyukur, puas kalau itu terpenuhi. Kan itu lu sendiri yang tulis gitu. Itu kan untuk orang yang mulai dari cukup. Tapi kalau orang yang mulai dari nol atau dari minus, itu kan berarti hal-hal yang dia write it down untuk kebutuhan pokoknya di awalnya tuh belum ketemu gitu. Menurut gue orang yang nol mau masuk ke 1 atau ke setengah deh. Itu dia tetap harus punya satu step goal yang harus mau dia capai itu apa. Selama dia nggak tahu next plan-nya apa, dia akan muter-muter di situ terus. Dan itu terjadi. Orang yang, sorry to say ya, misalnya penghasilannya berkekurangan,
expense-nya kegedean dan lain sebagainya. Kalau gue nanya, kamu merencanakan ya next step-nya apa? Dan lu ini enggak lah, saya untuk makan hari ini aja susah, untuk besok aja susah, dan ya dia akan bergumul sama itu, dia berkutat sama di situ terus, dia akan muter-muter terus di situ. Apapun yang terjadi, kita harus bisa lihat step ke depannya apa dan kita melangkah ke situ. Kalau kita cuma jalan di tempat doang, kita nggak ngelihat, nggak usah satu step, setengah step aja. Tapi seenggaknya kita punya direction, punya kompas. Lu tuh mau ngapain? Bulan depan tuh apa yang lu mau lakukan untuk hidup lu lebih baik? Atau minggu depan deh, atau 2 minggu lagi. Nah, orang yang terus berada dalam lingkaran yang sama, dia nggak pernah berani untuk mencoba melihat satu step ke depan. Karena dirinya sendiri nggak bisa komit di situ. Kalau lu nggak punya direction, apa yang mau lu komit gitu? Aku curiga itu karena ini deh, karena mereka terbiasa hidup dari hari ke hari, sulit. Jadi kayak sulit banget memproyeksikan ke depan. Ada teman dekatku yang ya dia suka cerita keluarganya miskin, tapi aku baru tahu pas udah dewasa ternyata semiskin itu. mungkin itu kayak gitu masalah di keluarganya. Ya sekarang dia punya karir yang bagus, maksudnya ya dia punya hidup yang layak, tapi keluarganya tuh terjebak di situ. Dan kayaknya aku mikirnya karena gak tau, orang yang miskin banget itu dia nggak bisa mikir ke depan karena untuk menjalani satu hari itu kayak udah kewalahan. Jadi mungkin menurut gue ya, orang yang bisa kita bilang miskin ya, disuruh mikir ke depan tuh bagi dia tuh yang di sana gitu. Padahal satu step ke depan tuh banyak banget. Dan itu bisa stretch down ke banyak aspek. Misalnya, cobain yuk bikin cicilan utang rasionya jadi makin rendah. Itu aja udah satu step. Bukan utang lunas itu udah di tahap keberapa gitu. Jadi seolah-olah kalau gue bilang satu step ke depan tuh kesannya tuh utang lunas itu. Enggak. Di satu step aja, misalnya ya, orang yang nganggur, lu punya penghasilan dulu. Bukan penghasilan besar, lu punya penghasilan aja dulu. Nggak harus penghasilan rutin, nggak harus penghasilan tetap. Lu punya penghasilan aja dulu. Iya kan? Nah, sekarang orang yang punya penghasilan, next stepnya bukan berinvestasi atau apa. Enggak. Lu punya penghasilan rutin nggak? Tiap bulan tuh ada uang masuk. Nggak harus penghasilannya tetap ya. Nggak harus punya uang masuk yang sama. Lu rutin nggak dapat pemasukan tiap bulan? Itu satu step kan? Gitu. Jadi nggak harus mikirin nanti jadi itu satu step itu. Berikutnya lagi, lu bisa udah punya penghasilan yang rutin nih, lu bisa jaga expense-nya seenggaknya sama nggak sama penghasilan lu. Itu kan satu step, gitu. Jadi kan nggak harus dari yang gue pengangguran, terus dia harus, lu bisa nggak expense-nya sama dengan boro-boro gue masih menganggur gini. Ya lu mikirnya udah 3 langkah ke depan. Satu step dulu dong. Stepnya apa sih? Punya penghasilan dulu. Kalau belum bisa punya penghasilan, berarti level lu ya masih mikirin bikin CV, lu iniin keterampilan, lu mikirin gimana caranya dapat kerjaan. Dan level lu masih di situ, nggak apa-apa. Tapi kan ada satu step yang lu tuju, yaitu dapetin penghasilan dulu. Ya pecah telur dulu nih punya penghasilan dengan cara apapun. Yang penting pecah telur dulu. Ya itu satu step lu. Satu step menuju diri yang lebih mandiri dan bertanggung jawab secara keuangan. Gitu. Ya itu. Jadi sebenarnya kan ada tahap-tahapnya. Jadi nggak harus langsung lompat. Iya. Gitu. Iya. Meskipun apa ya? Kan mobilitas sosial di negara kita kan relatif rendah ya. Maksudnya against that odds sebenarnya bisa dibikirin step-step kecil untuk lepas dari situ ya. Ya selalu prinsipnya gini. Kalau lu nggak pernah memetakan lu mau kemana, lu hanya jalan di tempat. Poinnya itu. Dan lu memetakan ke sana, lu tuh bisa jadi 1 langkah, setengah langkah, 1/4 langkah. Yang penting lu maju gitu. Yang penting lu maju. Kalau lu nggak maju dan lu nggak punya direction, lu akan jalan di tempat doang. Lu akan balik lagi ngutang lagi, balik lagi ke habit keuangannya, jadi pinjol lagi, judol lagi,
bermasalah sama orang lain lagi, atau kayak gimana expense-nya berlebihan lagi. Tapi lu nggak pernah mikirin getting better from this situation, ya, dari misalnya -5 ke -4 aja maju kan sebenarnya. Yeah. Supaya lu bisa jadi 0, supaya lu bisa dari 0 jadi 1 gitu. Jadi orang yang -5 tuh selalu mikir, oh gimana gue bisa +2, orang masih -5, ya lu harus -4 dong gitu. Masih minus bulan depan, tapi minusnya lebih mending dari sekarang. Poinnya itu, lu ada direction dari -5 ke -4 gitu. Nanti yang protes lagi yang, oh gimana gue -10 ya, -10 ke -9 lah gitu. Tapi ya prinsipnya gitu. Lu mau nggak punya arah, lu cukup punya keberanian nggak bahwa ini loh sisi idealnya gue mau melangkah. Iya, dan aku rasa itu jadi salah satu teman dekatku itu misi hidupnya adalah memutus garis kemiskinan di keluarganya. Dan ya aku rasa dia berhasil karena dia terus making step forward deh. Iya. Dan ketika misalnya ketonjok lagi ke belakang, karena kan kayak ketarik lagi sama keluarga besarnya jadinya kan. Ya dia keep making step forward. Iya, jadi dari let's say ya dia -10, dia berusaha goalnya 0. Iya. Atau 1 gitu. Ya dia itu a lifetime achievement, dia bisa memutus rangkai kemiskinan dari -10 jadi 0 jadi 1 itu susah banget, dan gue really appreciate untuk dia bisa melakukan itu gitu. Iya, tiba-tiba aku menjadi teman yang sangat bangga. Iya. Iya, terima kasih banyak Glenn atas ngobrol-ngobrolnya sore ini. Kalau misalnya teman-teman penonton mau tahu lebih banyak tentang ngomongin uang, bisa ngunjungin di page ngomongin uang, ada di Instagram, di YouTube. Di Instagram, YouTube. Ya, di mana-mana ada, di TikTok di mana-mana ada. Pokoknya ngomongin uang di situ. Kalau teman-teman butuh masukan tentang keuangan dan insight-insight tentang keuangan, itu konsisten dibahas di situ. Terus kalian semua nih yang nonton sampai habis, Indis Ekonomi lagi punya masalah keuangan apa sih yang kayaknya tuh nggak ada, kayak titik terangnya tuh susah, boleh share di kolom komentar ya. Makasih Glenn sudah nemenin. Thank you. Dan makasih teman-teman dan nonton selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.